harusnya hanya memanfaatkan dananya dari para anggotanya, tapi dia uang itu dipakai untuk kepentingan pribadi. Jangan kaget dia, kasus seperti ini tuh bukan pertama kali terjadi. Saya bahkan pernah mendengar operasi yang dari awalnya itu baik, tapi pada akhirnya jadi ajang perlombaan korupsi karena pengurusnya itu sudah transparan. Inilah teman-teman, makanya banyak masyarakat yang enggan untuk bergabung kepada koperasi. Bukannya mensejahterakan masyarakat, malah membuat mereka menjadi. Betul, koperasi itu seharusnya hidup bersama. Tapi kalau yang untung cuma pengurusnya, itu namanya bukan koperasi. Tapi korupsi. Kami di pemerintah menyayangkan kasus-kasus seperti ini. Makanya kami berusaha memperbaiki sistem koperasi dengan koperasi merah putih. Sebelum kita bahas itu, kita kembali ke dasar apa sebenarnya koperasi itu. Nah, jadi begini, koperasi itu adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang berlandaskan asas kekeluargaan. Hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang tentang Koperasian Nomor 25 Tahun 1992. Dan jelas koperasi itu tujuannya untuk mensejahterakan anggotanya dan memperkuat ekonomi rakyat. Kalau dijalankan dengan benar, koperasi ini bisa jadi solusi ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Masalahnya banyak koperasi yang menganggap itu koperasi seperti bank atau sekedar kepentingan uang. Padahal koperasi itu memiliki prinsip yang berbeda-beda. Saya setuju prinsip koperasi antara lain yaitu keanggotaan sukarela, pengelolaan demokratis, partisipasi anggota, dan transparansi. Tapi banyak koperasi yang dikuasai oleh segelintir orang. Nah, itulah mengapa pada akhirnya banyak operasi yang gagal, karena kalau bisa dilanggar, maka otomatis operasi itu akan kehilangan kepercayaan masyarakat. Nah, selain itu, permodalan koperasi juga masih jadi tantangan. Kenapa? Karena banyak koperasi yang susah mendapatkan modal. Seperti koperasi itu tempat pinjam uang dan juga menjadi investasi bagi masyarakat. Inilah yang coba kami perbaiki dalam program Koperasi Merah Putih. Kami ingin koperasi lebih profesional, transparan, dan bisa mengakses modal lebih mudah. Tapi apakah program yang dibentuk pemerintah ini bisa benar-benar menyelesaikan masalah koperasi yang ada di Indonesia? Kami fokus 3 hal utama: digitalisasi koperasi, peningkatan manajemen, dan kemudahan akses permodalan. Dengan sistem digital, pengelolaan koperasi bisa lebih transparan sehingga kasus penipuan bisa dicegah. Bagus sih, tapi kalau anggotanya tetap pasif, koperasi akan bisa tetap disalahgunakan. Benar, makanya edukasi anggota itu penting. Kalau hanya diam atau percaya begitu saja, pengurus yang nakal akan memanfaatkan keadaan yang begitu saja. Kalau saya pribadi optimis, kalau koperasi bisa lebih modern dan diawasi dengan baik. Dengan begitu, koperasi bisa menjadi kekuatan ekonomi rakyat yang sesungguhnya. Jadi kesimpulannya, koperasi bisa jadi salah satu solusi ekonomi, tapi harus dikelola dengan transparan dan profesional. Jadi anggota koperasi harus lebih aktif mengawasi. Jangan hanya menyetor uang, tapi juga harus paham bagaimana koperasi itu dikelola. Saya yakin jika koperasi bisa memanfaatkan teknologi dan dikelola dengan jujur, maka koperasi bisa lebih sukses dari perusahaan besar. Dan pemerintah pasti mendukung koperasi yang ingin berkembang dengan baik, tapi keberhasilan koperasi itu ada di tangan anggotanya.
Bagus kata mamu kok. Masih keras sih.